Pada hari ini kita melaksanakan rilis ungkap kasus perniagaan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Subbid Gakum Ditpol.RI Polda DIY. Adapun pada kesempatan ini kita akan merilis 6 LP dengan 6 tersangka. Mungkin rekan-rekan melihat yang di depan ada 3 tersangka, karena ada 2 tersangka yang masih berada di bawah umur dan 1 tersangka sakit, sehingga yang bisa kita hadirkan 3 tersangka ini. Baik, pada hari ini kita akan menyampaikan berkaitan dengan kasus ataupun LP 28A tanggal 13 Januari 2001 dengan tersangka RRL 17 tahun. BB-nya adalah 1 ekor buaya muara dengan modus operandi perniagaan satwa yang dilindungi. Kemudian LP yang kedua yaitu LP nomor 71A tanggal 26 Januari 2001, tersangka RTH umur 25 tahun, BB-nya 1 ekor buaya muara dengan modus operandi memelihara satwa yang dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah LP 77A tanggal 27 Januari 2021 dengan tersangka RJS umur 24 tahun dengan BB 1 ekor buaya muara. Modusnya adalah memelihara satwa yang dilindungi. Kemudian LP yang keempat yaitu LP nomor 117A tanggal 9 Februari 2021, tersangka RR 17 tahun, BB-nya 1 ekor buaya muara. Modusnya memperniagakan satwa yang dilindungi. Kemudian LP yang kelima adalah nomor 118A tanggal 9 Februari 2021, tersangka EKS 28 tahun. Modusnya adalah memperniagakan satwa yang dilindungi. Jadi selama dari bulan Januari sampai dengan Februari, Subbid Gakum Ditpol.RI Polda DIY telah melaksanakan ungkap kasus sebanyak 6. Yang tentunya kegiatan ini bekerja sama dengan BKSDA Provinsi DIY untuk pasal yang dikenakan kepada para tersangka yaitu pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada saat ini dalam rangka press release pengungkapan kasus yang ditangani oleh Subbid Gakum Ditpol.RI Polda DIY. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Perena dan Mas Polda bahwa saat ini Polda menangani 6 kasus pengungkapan terkait dengan memelihara dan meniagakan satwa yang dilindungi. Di sini ada 2, yaitu terkait dengan buaya muara dan labi-labi moncong babi. Itu 1 kasus. Penanganan kasus ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Nah, bagaimana kami bisa menangani ini? Kami tentunya tidak terlepas berkat kerjasama yang baik, kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antara Subbid Gakum Polda DIY dengan pihak BKSDA Provinsi DIY. Selanjutnya ini kerjasama koordinasi yang baik antara pihak penyidik dengan Kejaksaan Tinggi DIY dan Pengadilan Tinggi di DIY. Nah, dalam hal ini ada 2 perkara yang melibatkan anak di bawah umur, dan ini sudah kami lakukan deteksi
satu sudah menunggu dari penetapan dari pengadilan, dan satu lagi itu masih dalam proses penyidikan, dan nantinya akan kami lakukan diskresi. Kalau sudah diskresi maka kami akan laksanakan SP3, mengingat ini pelakunya anak di bawah umur. Untuk yang lainnya tentunya mengikuti prosedur yang ada, itu proses penyidikan, dan nantinya kami selalu bekerjasama dengan pihak dari kejaksaan terkait dengan untuk tindak lanjut dari penanganan kasus ini. Pertama, untuk yang memelihara, ini ada yang memelihara, ada yang meniagakan. Kalau yang untuk memelihara, dia belinya di online juga, tapi untuk dipelihara. Tapi ada satu lagi modusnya, dia meniagakan melalui media online juga, melalui Facebook dan Facebook saja, online. Cukup? Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadir Pol Airut Polda DIY, Ibu Nurul dari Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY, Ibu Rena ya, Ibu Serena dari Humas Polda DIY, teman-teman wartawan sekalian yang saya banggakan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wadir Pol Airut Polda DIY, bahwa kita pada hari ini bisa melihat ada barang bukti berupa buaya dan juga labi-labi moncong babi. Ini adalah berkat upaya yang dilakukan oleh Pol Air, tim Subdit Gakumnya, dalam upaya untuk mengungkap kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih berhasil mengungkap kasus ini, karena perdagangan satwa liar yang dilindungi di Yogyakarta ini sudah sering diungkap sebenarnya, baik oleh Ditkrimsus Polda DIY maupun Pol Airut juga ini, sehingga kita harapkan dengan kejadian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas di Yogyakarta bahwa satwa-satwa ini adalah jenis yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh untuk diperdagangkan maupun dipelihara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan jenis satwa liar, buaya muara ini atau Crocodylus porosus ini adalah termasuk jenis yang dilindungi undang-undang. Jadi di dunia itu ada 7 jenis buaya, 4 jenisnya itu sebetulnya dilindungi undang-undang, dan salah satunya nanti yang seperti teman-teman wartawan lihat di depan sini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa buaya-buaya atau satwa sitaan ini selanjutnya nanti kita akan segera coba untuk mencarikan tempat yang sesuai. Dalam hal ini kita harus segera melakukan translokasi atau rilis nanti sesuai habitatnya, karena seperti kita ketahui bersama, buaya ini kenapa sekarang sering ditemukan, bahkan kadang-kadang di selokan rumah dan lain sebagainya, karena sebenarnya habitat dari buaya ini sudah mulai berkurang. Kenapa berkurang? Karena tergeser oleh semakin berkembangnya pemukiman penduduk. Buaya itu ada di sungai, itu rumahnya, habitatnya, sehingga tidak usah diganggu. Buaya ini sebetulnya semua ciptaan makhluk Tuhan itu semua punya fungsi. Buaya juga punya fungsi. Buaya punya fungsi secara ekologis. Dia bisa mengendalikan misalnya jumlah ikan yang ada di situ, misalnya ikan predator dan sebagainya, termasuk burung air. Jadi alam ini diciptakan Tuhan ini seimbang sebenarnya. Wadir atas waktunya, mengapresiasi sekali untuk langkah dari Pol Airut ini untuk melindungi satwa-satwa yang memang harus dilindungi. Pada intinya kami dari Kejaksaan Tinggi DIY siap untuk melakukan penuntutan untuk perkara-perkara yang memang dapat dilanjutkan dalam persidangan. Kebetulan saya mendapat penunjukan jaksa untuk buaya yang ada di bawah itu.
saya sebetulnya wah ini kalau sidang kayaknya asik nih, tapi ternyata diversi ya Pak ya, diversinya berhasil. Memang diversi kalau untuk anak-anak memang sesuatu yang wajib dilakukan. Dan untuk barang bukti ini, untuk sebuah persidangan, untuk langkah ke persidangan memang harus dijaga betul Pak, supaya dia tetap hidup, karena nanti untuk persidangan ternyata barangnya mati ya sama aja ya. Nanti ditempatkan di tempat yang memang sesuai dengan habitatnya, dan harus segera diselamatkan memang untuk mendapatkan mengulangi dari saran-saran dari Bapak Ibu tadi. Intinya seperti itu, kami dari Kejaksaan Tinggi siap untuk melakukan penuntutan dalam perkara yang menyangkut satwa yang harus dilindungi ini. Terima kasih. Itu saja.